Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, namaku Anissa Rahma Maulida dengan NIM 13040120140140135. Saya adalah mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara yang efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan aktivitas temu balik informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step yang harus kita lakuin nih, mulai dari identifikasi rumusan masalah, pengembangan kata kunci, formulasi kata kunci pada search box, aktivitas penelusuran informasi, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi berupa desain pencarian, seleksi informasi, dan terakhir, penggunaan informasi. Step yang pertama adalah identifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian berdasarkan rumusan masalah yang kita punya. Misalnya, di sini saya menggunakan judul penelitian penggunaan buku digital di perpustakaan. Setelah menentukan rumusan masalah, kita menentukan dan mengembangkan kata kunci. Kita menentukan kata kunci utama. Di sini ada dua, yaitu buku digital dan perpustakaan. Serta disarankan kita menentukan juga kata kunci tambahan. Berdasarkan judul, kata kunci tambahan di sini adalah penggunaan. Kemudian, kata kunci ini digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian atau kebutuhan informasi yang kalian butuhkan. Kemudian kita mengembangkan kata kunci bisa menggunakan daftar tajuk subjek atau thesaurus untuk mencari persamaan kata dan kata-kata yang sudah dibakukan dari kata kunci yang sudah ada. Sebagai contoh, di sini kata kunci utama buku digital memiliki persamaan kata dari buku elektronik atau biasa disebut juga dengan e-books. Kemudian perpustakaan, nama lainnya ada taman baca, dan jika diterjemahkan menjadi library. Kata kunci tambahan yaitu penggunaan. Dengan sinonimnya ada penerapan, pemanfaatan, pengaplikasian. Jika diterjemahkan menjadi use of atau application. Berdasarkan keyword utama dan tambahan yang kita pilih tadi, kita juga menerjemahkan judulnya menjadi bahasa Inggris karena portal yang saya gunakan menggunakan bahasa Inggris, hingga judulnya menjadi use of e-books in library. Selanjutnya kita akan melakukan penerapan kata kunci pada search box. Kita menuju ke laman SSO Undip. Ya, di sini saya sudah membuka laman SSO Undip. Kemudian menuju ke jurnal Undip. Dan saya menggunakan jurnal Springerling. Jika Anda tidak mempunyai akun SSO Undip, Anda juga bisa membukanya melalui alamat link.springer
www.edukasi.com. Ya, ini tampilannya sama seperti Fingerlink melalui SSO Undip. Di sini saya akan menggunakan portal Jurnalist Fingerlink melalui akun SSO Undip. Terlihat di sini tampilan dari portal Jurnalist Fingerlink. Terdapat berbagai macam jenis informasi dari jurnal, buku, series, protokol, reference work, dan prosedur. Juga ada berupa video, artikel, chapter, conference paper, dan yang lainnya. Jumlah dari informasi ada sekitar 14 juta lebih dan meliputi disiplin ilmu dari berbagai macam, ada dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, sejarah, hingga statistik. Oke, step selanjutnya adalah kita akan menerapkan kata kunci pada search box dengan metode basic search. Dengan penelusuran kata kunci, kita dapat menerapkan dua cara, bisa melalui basic search dan advanced search. Kita akan bahas yang pertama melalui basic search. Saat kita menggunakan basic search ini, kita langsung mengetikkan query yang kita cari, sehingga hasil temuannya biasanya akan lebih banyak dari advanced search. Pencarian melalui basic search di Fingerlink ini, sistem pencariannya tidak terdapat fitur autocomplete dan pagination, sehingga pengguna tidak bisa mengekspor query dan menentukan tampilan dari hasil yang ditemukan, dan menyusahkan pengguna ketika pengguna tidak bisa mengeja kata kunci karena di sini menggunakan bahasa Inggris. Saya akan melakukan penerapan kata kunci menggunakan basic search dan mengetikkan dan memasukkan keyword di dalam search box. Saya akan mencari mengenai use of e-books in library. Lalu kita search. Ya, terdapat cukup banyak hasilnya, 3000 lebih. Hal ini disebabkan karena kita tidak melakukan spesifikasi dan menyempitkan kata kunci. Disinilah letak kelemahan dari basic search, karena pengguna lebih banyak memakan waktu dalam mencari dan menemukan informasi yang paling relevan. Tidak bisa melihat hasil selanjutnya pada next page. Selanjutnya, ketika recall yang dihasilkan ini terlalu banyak, kita bisa memanfaatkan fitur Refine Result yang ada di sebelah kiri ini, atau biasa disebut dengan Facet Navigation. Kita bisa memilih tipe konten. Saya milih artikel. Ini semakin berkurang hasil temuannya. Kemudian disiplin ilmu, memilih social science, dan bisa menguruskan lagi di subdisiplin dan bahasa.
Selain itu juga ada fitur best first. Kita bisa mengurutkannya berdasarkan informasi yang relevan atau informasi yang terbaru. Dan informasi yang terlama di sini dari sejak tahun 1971. Atau juga bisa kita menuliskan dari tahun tertentu. Contohnya dari 2010 hingga dari 2021. Kemudian kita akan melakukan penerapan kata kunci pada search box dengan metode advanced search. Jika kalian belum menemukan informasi yang paling relevan, kalian bisa menggunakan metode advanced search ini. Dengan menggunakan metode advanced search ini, kita bisa lebih mencari informasi yang paling relevan karena kita telah mengerucutkan dan menyempitkan kata kunci sebelumnya. Di sini terlihat tampilan dari advanced search. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada fitur with all of the word. Kita akan mengetikkan kata kunci, kemudian search. Ya, terlihat dari recall dengan fitur yang with all of the word ini akan menghasilkan output yang sama seperti basic search. Selanjutnya, yang kedua ada fitur with the exact phrase. Kita ketikkan kata kunci, kemudian search. Ya, ada fitur yang kedua ini akan menambahkan tanda petik di awal dan di akhir kata kunci yang berarti tidak dapat memisahkan kata di query yang kita masukkan. Sehingga tidak terdapat hasil dari kata kunci ini karena kata kunci ini harus berada satu kesatuan. Kemudian fitur yang ketiga adalah with at least one of the word. Kita search. Ya, recall dari fitur ini menghasilkan minimal satu kata dalam query yang kita masukkan. Bisa kata use, of, ebooks, in, atau library. Hasilnya cukup banyak. Selanjutnya, ada without the word. Kita search. Ya, disarankan kita itu tidak menggunakan fitur ini karena recall yang dipanggil sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata kunci yang kita masukkan.
Selanjutnya ada fitur where the title ends dan where the order or either is. Kalian bisa mencobanya. Di sini juga kita bisa melakukan spesifikasi dari terbitan artikel dari tahun tertentu. Pada adventure ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian, agar recall yang dipanggil ini lebih spesifik dan tidak memboros waktu kalian untuk mencari sumber. Adapun kelemahan dari metode adventure adalah mungkin saja kita melewatkan informasi yang sebenarnya relevan, tetapi sudah tersaring dengan penyempitan kata kunci yang kita gunakan. Kemudian kita akan melakukan step selanjutnya adalah pemilihan informasi. Misalnya saya memilih artikel ini, why do university students refrain from using e-books in libraries, empirical evidence from Vietnam. Setelah saya memilih ini yang menurut saya paling relevan dan cocok, kita bisa memanfaatkan fitur ada video artikel atau download PDF. Saya klik view artikel. Dan saya download. Ini adalah fitur dari actionable result, yaitu apa yang akan dilakukan pengguna ketika telah menemukan informasi yang menurutnya paling relevan. Selain fitur-fitur yang sudah saya sebutkan, ada juga fitur yang ada di sini, yaitu Federated Research, yang memungkinkan kalian dalam menelusuri informasi dari multiple database yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini, ada e-books berupa abjad sesuai abjad dari A hingga Z. Ada juga berupa jurnal, yang diurutkan dari abjad, dan ada menu-menu lain. Ini berupa video. Kalian bisa menggunakannya menurut kebutuhan kalian. Fitur terakhir adalah search tip atau search help. Fitur ini memberikan informasi mengenai cara memanfaatkan atau menggunakan fitur-fitur yang terdapat di Fingerlink, sehingga dapat membantu pengguna ketika mengalami kesusahan atau kebingungan. Bisa dibaca demikian penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan identifikasi kebutuhan informasi hingga penerapannya pada portal jurnal Fingerlink ini, dan penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia. Sekian dari saya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.